Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga kalian selalu sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 3. Yuk kita simak materinya. Materi yang pertama yaitu menyajikan informasi penting dalam bentuk peta pikiran. Setiap teks berisi informasi yang penting untuk pembaca. Sebelumnya kita udah mempelajari ya bahwa informasi-informasi penting dari teks dapat disajikan dalam bentuk pikiran. Di sini peta pikiran dapat dikatakan sebagai cara mencatat yang kreatif dan efektif melalui sebuah diagram. Nah, diagram tersebut akan mempresentasikan ide-ide atau hal-hal lain yang berhubungan dengan ide pokok. Nah, bagaimana sih menyajikan informasi penting dalam bentuk peta pikiran? Contohnya di sini ya, kita akan membuat peta pikiran. Di tengahnya yaitu judul dari cerita. Contohnya, indahnya kebersihan di daerah tempat tinggal Renata. Lalu, nanti ada susunan kata seperti 4 kolom itu. Nanti kita akan mencari kata-kata yang sesuai pada cerita yang telah nanti kita baca. Lalu kita akan menulisnya di dalam kolom-kolom tersebut. Ingat, harus sesuai teks ya yang ada dalam cerita. Materi berikutnya yaitu pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Di sini, hak itu adalah sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir. Lalu, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap orang. Dan tanggung jawab itu sendiri adalah sikap berani menyelesaikan hingga menanggung akibat dari tugas yang diberikan kepada orang tersebut. Nah, pengertian berikut harus diingat ya anak-anak. Selain pengertiannya, kita juga harus memahami contoh pelaksanaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Ini seperti contohnya. Pada hari libur, Pak Tony berhak untuk beristirahat di rumah. Pada hari yang sama, di lingkungan rumah Pak Tony diadakan kerja bakti. Pak Tony memilih menjalankan kewajibannya sebagai warga dengan mengikuti kerja bakti. Pak Tony melakukannya dengan penuh tanggung jawab sehingga lingkungan menjadi bersih. Setelah melakukan kewajibannya, Pak Tony memperoleh haknya beristirahat di lingkungan yang bersih. Seperti itu contohnya. Jadi, di situ sudah ada ruang lingkup hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Ini sebagai warga masyarakat ya. Nanti ada juga seperti sekolah atau lingkungan keluarga atau lainnya. Materi yang terakhir yaitu jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Kegiatan ekonomi masyarakat berhubungan dengan proses pemenuhan kebutuhan hidup. Di sini manusia tidak dapat menghasilkan semua barang yang dibutuhkan. Oleh karena itu, manusia melakukan berbagai jenis kegiatan untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, nanti kita simak ya bentuk kegiatan di berbagai bidang. Bentuk kegiatan di berbagai bidang. Di dalam bidangnya, pertanian. Nah, bentuknya adalah bercocok tanam dan memanen hasil pertanian. Contohnya petani padi dan jagung. Lalu ada perkebunan. Di dalam perkebunan menanam kopi, teh, kelapa sawit, tebu, dan karet. Contohnya perkebunan kelapa sawit. Lalu ada peternakan. Nah, di dalam peternakan itu kita bisa pembudidayaan hewan ternak. Misalnya ayam, kambing, sapi, dan kerbau. Nah, contohnya itu peternak kambing, sapi, dan unggas. Lalu ada perikanan. Di sini pembudidayaan ikan air tawar dan air laut. Contohnya penambak udang. Lalu ada kehutanan. Di sini kita meningkatkan hasil hutan dengan menanam berbagai macam tumbuhan kayu. Misalnya jati dan mahoni. Lalu ada perindustrian. Kita bisa mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Contohnya pabrik makanan kaleng, pabrik sepatu, dan pabrik kertas. Dan yang terakhir ada pelayanan jasa. Di sini bentuk kegiatannya yaitu melayani masyarakat atau bentuk layanan terhadap konsumen. Misalnya seperti dokter, pegawai asuransi, penjahit, dan arsitek. Itu tadi materi yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Semoga kalian bisa memahami materi yang sudah Ibu sampaikan ya.
Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.